Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemet siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, saudara-saudara saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Jadi teman-teman, semalam ya teman-teman, kita semua warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia sudah menonton ya debat daripada para capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Jadi tentunya kita bisa melihat ide dan gagasan mereka serta kemampuan mereka ya, gambaran kemampuan intelektualitas mereka untuk menjadi presiden Indonesia jika mereka terpilih nanti, dan gambaran sumbangsih mereka, ide dan gagasan mereka untuk bangsa dan negara Indonesia di kedepannya ya teman-teman. Nah semalam kita bisa lihat dengan jelas ya, kalau selama ini banyak yang mempertanyakan tentang ide dan gagasan ya, tentang perubahan yang dibawa oleh pasangan capres cawapres Amin, yaitu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Semalam setelah kita menonton sudah secara gamblang oleh Anies Baswedan dengan sangat clear, dengan sangat jelas, nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang abu-abu. Anies Baswedan menjelaskan dengan gamblang tentang ide dan gagasan perubahan yang yang beliau usung ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman coba kita review, kita lihat ya teman-teman pidato Anies Baswedan tentang perubahan. Oke yuk kita lihat. Kita semua, bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik, dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini adalah tentang masa depan. Anda pemilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Oke teman-teman, jadi itu ya sekilas pidato Anies Baswedan tentang ide dan gagasan perubahan yang beliau maksud, yang selama ini ya teman-teman yang memang banyak dipertanyakan oleh banyak lapisan di beberapa lapisan masyarakat kan, dan beberapa tokoh-tokoh yang pertanyakan tentang ide gagasan tentang perubahan yang memang diusung oleh Anies Baswedan dan pasangannya Gus Muhaimin Iskandar. Tapi malam tadi udah dengan sangat jelas, sangat gamblang sekali Anies Baswedan mengutarakan ide dan gagasan tentang perubahan. Bahwasanya yang pertama adalah ide dan gagasan tentang hukum ya gitu kan, penegakan hukum yang jelas. Jadi hukum nggak cuman betul-betul nggak cuman sekedar untuk menjalankan proses hukum, tapi juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Nah ini yang memang akan dibenahi oleh Anies Baswedan, dan
beliau juga sepertinya akan menuntaskan masalah-masalah hukum yang banyak sekali sampai saat ini juga sepertinya tersandra ya. Yang jelas Anies Baswedan di sini mengatakan bahwasanya beliau fokus sekali untuk penegakan hukum ya, agar nggak cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi ini betul-betul akan dibenahi oleh pasangan Amin ini. Sangat jelas, jadi nggak cuma berfokus pada proses hukum yang berjalan, tapi juga memberikan rasa keadilan ya kepada masyarakat atau warga negara ya teman-teman, dengan banyak contoh yang udah diberikan oleh Bapak Anies Baswedan gitu kan. Ini saya acung jempol, dan juga memang kalau kita lihat Anies Baswedan juga beberapa waktu yang lalu juga mengungkapkan bahwasannya untuk semangat untuk menekan ataupun pemberantasan korupsi, beliau juga akan mendorong ya, jika beliau nanti terpilih di Pilpres 2024 nanti, beliau meyakinkan kita bahwasanya beliau akan mendorong disahkannya undang-undang perampasan aset para koruptor gitu kan, yang selama ini masih belum disahkan ya, masih mandek ya. Dan beliau juga menyarankan kepada kita agar kalau kita memang pengen undang-undang tentang perampasan aset para koruptor itu diterapkan gitu kan, kita supaya nanti di proses pemilu nanti memilih partai-partai pengusung semangat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset para koruptor. Dan ini memang salah satu undang-undang yang yang kita harapkan oleh semua masyarakat Indonesia, karena memang kerusakan yang sangat fatal saat ini adalah masalah di hukum ya, penegakan hukum. Karena kita lihat begitu mirisnya beberapa tahun belakangan ini, ketika teman-teman tahu dulu ketika ada pandemi COVID-19 gitu kan, di mana ada sebuah kementerian sosial gitu kan, yang dimana kemudian malah akan memberikan bantuan pada korban-korban ataupun warga yang terdampak oleh COVID-19, di mana usahanya juga bermasalah, warga-warga yang membutuhkan bantuan. Justru waktu itu terjadi kasus korupsi bantuan sosial, ini yang sangat bikin kita prihatin. Belum lama ini juga kemudian ada kasus salah satu lembaga penegak hukum yaitu KPK, di mana kemudian salah satu komisioner menjadi tertuduh ya, tersangka pemerasan terhadap pelaku korupsi gitu kan, terhadap tersangka korupsi. Ini sangat memprihatinkan, dan kalau saya sendiri berpikir bahwasanya kalau kita lihat daripada debat tadi malam, Anies Baswedan itu betul-betul cemerlang. Lihat gaya bahasa susunan kata yang beliau pilih, dan gerak-gerik tubuh Anies Baswedan ketika melakukan debat itu betul-betul nggak terpengaruh, nggak seperti mungkin ada yang lain kemudian melihat lawan bicaranya gitu kan. Sebetulnya kalau cuma debat kan cukup, kita nggak perlu berusaha lihat lawan bicaranya gitu kan, dan terpancing emosinya. Anies Baswedan ini luar biasa. Jadi kalau kita pilihan kata-katanya ini menunjukkan ide, gagasan, serta kemampuan intelektual Anies Baswedan dan komitmennya yang kuat ya. Ini yang kita lihat teman-teman. Jadi memang kita butuh kejujuran, butuh nurani, butuh semangat ya untuk kemudian memenangkan pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar nanti di Pilpres 2024 nanti insya Allah. Tapi kalau kita lihat gejalanya, tanda-tandanya memang kesininya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempermudah jalannya Anies Baswedan. Bagaimana tidak teman-teman? Kalau kita lihat memang dulu dari awal saya selalu mendukung Anies Baswedan melalui konten-konten saya gitu kan. Walaupun sekecil apapun konten saya, ini ada will untuk memperjuangkan Anies Baswedan, memperjuangkan seorang yang memang tepat, saya rasa tepat, the right man in the right place untuk memimpin negara kita di 2024 nanti. Bukan sekedar masalah senang ataupun nggak senang ya teman-teman. Ketika saya lihat memang waktu itu memang gambaran untuk kemenangan Anies Baswedan itu peluangnya sangat kecil. Bagaimana tidak dia beroposisi dengan pemerintahan gitu kan,
yang cuma didukung oleh 3 partai itu kan, 3 partai pengusung koalisi perubahan, dan itu pun tampaknya mereka dulu nggak solid ya. Saya nggak bayangkan kalau kemudian dulu memang ide antara ada penggabungan fusi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang didukung dengan partai-partai besar, koalisi besar gitu kan terjadi. Saya rasa kemenangan Anies Baswedan itu sangatlah kecil. Tapi kita nggak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bolak-balikkan hati manusia. Kita nggak tahu kemudian rencana fusi penggabungan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo itu kemudian gagal ya teman-teman. Saya nggak bisa membayangkan gitu kan kalau ada kemudian pemenang pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergabung dengan nomor 2 ya daripada pemenang pemilu 5 tahun yang lalu adalah Partai Gerindra, plus partai-partai besar seperti Golkar, PKB bergabung, PAN segala macam, berhadapan dengan 3 partai yang relatif nggak begitu besar yang mendukung koalisi perubahan, yang mana juga partai koalisinya juga udah nggak solid karena memang ada salah satu anggota koalisi yang memang sepertinya memaksakan kader mereka untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan gitu kan. Walaupun itu sebetulnya bukan langkah yang populer karena pasti kemungkinan kemenangannya perhitungannya sangat kecil jika itu terjadi. Dan alhamdulillah sininya kan, siapa yang nyangka kemudian salah satu partai yang nggak solid dalam koalisi perubahan keluar dari situ, dan kemudian sebelumnya dengan bergabungnya Gus Muhaimin Iskandar dari seberang gitu kan, yang notabene merupakan koalisi yang didukung pemerintahan, kemudian join bergabung dengan koalisi perubahan, ini sangatlah nilai yang sangat positif. Dan kemudian kita bisa melihat ya, kemudian ada clash, ada gesekan antara 2 kapal besar di seberang, yang mana yang satu ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang satu adalah Partai Gerindra, yang memang di sini kemudian terjadi gesekan adalah karena kemudian notabene keluarga Presiden Joko Widodo beserta anak dan menantunya juga keluarganya, kemudian putra Presiden Joko Widodo yang memang masih kader aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada waktu itu, kemudian bergabung dengan berpasangan dengan Prabowo Subianto yang menimbulkan clash ya, menimbulkan friksi antar 2 perahu besar yang merupakan notabene dukung pemerintah. Hingga saat ini kemungkinan besar suaranya akan terbelah di situ kan. Nah, dari hal-hal ini kita bisa lihat hal-hal yang nggak mungkin, impossible jadi possible ketika berjalannya dengan waktu. Dan semakin hari semakin solid, maka saya semakin yakin bahwasanya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini peluangnya semakin hari semakin besar. Walaupun nanti perjalanannya sampai bulan 14 Februari ini masih panjang, karena kemungkinan ya teman-teman ini 2 putaran kan, kemungkinan semakin besar kemungkinannya adalah 2 putaran, artinya memang perjalanannya masih panjang. Tapi kalau kita lihat gitu kan, dari sesi tanya jawab para capres tadi malam itu udah tergambar sekali mana sih yang betul-betul memiliki intelektualitas serta emosional quotient yang betul-betul mumpuni. Dan saya lihat cuma di sini adalah Anies Baswedan ya teman-teman. Nah, ini perjalanannya masih panjang tapi teman-teman, tapi yang jelas kita sebagai warga dan warga masyarakat Indonesia ini berharap banyak bahwasanya masalah pemilihan nanti bukanlah suka dan nggak suka, tapi kita betul-betul memilih the right man in the right place. Tapi kalau orang pemilih yang emosional pastinya juga nggak akan pernah mengakui hal tersebut. Banyak yang mengatakan Anies Baswedan itu cuma pintar ngomong, nggak bisa kerja. Lah ya memang harus pintar lah gitu kan, kalau mau jadi pemimpin itu harus pintar, nggak cuma omongannya, karena memang nggak cuma di level nasional, di level internasional, akan bergaul di international relationship gitu kan. Kalau cuman suruh kerja itu bagian para pekerja gitu kan, masa si Anies Baswedannya suruh ngangkatin batu, suruh ngaduk pasir sama semen, nggak mungkin ya teman-teman. Yang kita butuhkan adalah ide dan gagasan setelah pikiran seorang pemimpin. Makanya dia harus pintar, harus memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi, bukan kemudian harus bekerja ototnya
kenceng, bukan seperti itu teman-teman. Tapi itulah teman-teman, di negara kita sampai dengan saat ini memang banyak memang di antara kita lapisan masyarakat itu masih menggunakan emosional ya, pemilih yang emosional, artinya pemilih yang fanatis, pemilih fanatik gitu kan, yang artinya memang kalau memang mereka udah nggak suka sama suatu tokoh, apapun yang dia lakukan selalu buruk di mata mereka. Memang seharusnya mungkin dengan semakin hari semakin dewasa negara kita dalam berwawasan bernegara, saya berharap memang kita kalau kemudian memilih adalah memilih tokoh yang betul-betul sepertinya mampu ya memegang amanah dari rakyat ya, bukan masalah kemudian senang nggak senang gitu kan. Kalau malah senang nggak senang ini karena memang kemudian di media sosial kan memang banyak influencer, banyak orang-orang yang berpengaruh di media sosial yang mengkampanyekan hal-hal yang nggak baik, yang negatif terhadap tokoh-tokoh yang memang di order, yang memang mereka targetkan, mereka nggak suka sama mereka, sama target tersebut. Nah ini kita gampang terpengaruh. Tapi sekali lagi kalau kita lihat kemudian ada diskusi tentang debat calon presiden, kita di situ bukan kemudian cuma menjadi pemilih simpatisan yang fanatik. Artinya kita harus menggunakan nalar dan logika kita melihat kalau memang betul-betul objek tersebut yang berdebat di pilpres tersebut memang betul-betul memiliki kemampuan. Alangkah baiknya kalau kemudian di kedepannya kita akan memilih, dan kita harus ingat bahwasanya kita juga harus ingat pesan daripada Anies Baswedan sendiri. Kalau kita pengen undang-undang perampasan aset para koruptor ini kemudian disahkan, kita seyogianya memilih partai-partai yang memang akan mendukung pengesahan undang-undang perampasan aset, karena ini memang betul-betul sangat penting ya undang-undang ini. Karena ini kalau selama kemudian nggak dirampas asetnya, mereka masuk bui dihukum pun keluar masih punya asetnya tersebut yang merupakan hasil korupsi. Dan ini memang salah satu poin yang betul-betul merusak perekonomian Indonesia ya. Ini memang penyakit kronis yang memang sudah lama sekali dan sampai dengan saat ini juga masih sulit, paling nggak bisa ditekan ya. Kalau teman-teman kalau kemudian nanti undang-undang perampasan aset daripada koruptor itu bisa disahkan. Dan ini saya yakin partai-partai pengusung koalisi perubahan betul-betul saya yakini mendukung sekali, akan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset ya para koruptor. Oke gitu teman-teman, saya rasa ini obrolan saya, dan sekali lagi saya ucapkan salam ya, salam seduluran, dan kita berdoa agar pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemudahan di Pilpres 2024 nanti, begitupun juga partai-partai pengusung pasangan capres ini. Oke gitu teman-teman, dan kita selalu berdoa bahwasanya Pilpres dan pemilu di 2024 nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, aman, tentrem, dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang bisa memberikan ide dan gagasannya untuk memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di bangsa dan negara kita di kemudian hari yang tentunya sudah menghadang gitu teman-teman. Begitu teman-teman, matur nuwun, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Jakarta ya.